Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya kering, pengungsi Aceh Tamiang kembali diuji. Air bersih yang menjadi kebutuhan paling dasar masih sangat sulit didapatkan. Setiap hari, warga dari berbagai posko pengungsian terpaksa berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 km menyusuri jalan licin dan rusak untuk mendapatkan bantuan air minum. Keterbatasan logistik membuat pasokan air di posko cepat habis, sementara bantuan air bersih masih jauh dari cukup. Pemerintah daerah dan aparat TNI Polri terus berupaya mendistribusikan air, namun medan yang berat dan banyaknya titik pengungsian menjadi tantangan besar. Kondisi ini memaksa pengungsi bertahan dengan segala cara, termasuk antri berjam-jam dan memikul air mineral yang mereka dapatkan. Selain masalah air minum, warga terutama anak-anak juga terserang diare akibat kondisi yang tidak higienis. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menyapu Aceh Tamiang, Provinsi Aceh meninggalkan kerusakan luas dan duka bagi warga. Di Desa Sungai Lilin, banjir bandang bahkan merobohkan rumah hingga rata dengan tanah. Dan berikut laporan dari jurnalis iNews Salam Pulungan dari Aceh Tamiang. Ya pemirsa, beginilah kondisi terkini saat malam hari tiba di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di Desa Sungai Liput di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, di mana memang bisa terlihat di layar televisi Anda. Untuk saat ini kondisi banjir memang sudah surut, namun ini meninggalkan dari adanya sisa-sisa endapan lumpur dan juga tanah yang ikut terbawa saat banjir bandang tersebut terjadi. Karena memang diceritakan oleh warga bahwa untuk banjir sendiri di tempat kami melaporkan saat ini bahkan ketinggiannya ini bahkan lebih dari 8 meter yang menenggelamkan rumah-rumah warga yang ada di sini. Bisa dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, di belakang saya ini merupakan kondisi rumah panggung dari salah satu rumah warga yang ada di Desa Sungai Liput yang sudah hancur. Bahkan untuk rumahnya sendiri ini sudah menempati bagian rumah tetangga yang berada di rumah sebelahnya, yang untuk atapnya sendiri maupun juga rumah di bagian rumah di belakangnya ini sudah rata dengan tanah karena memang banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ini arusnya cukup deras yang memang dirasakan oleh warga, yang memang dapat kami informasikan juga hingga saat ini pun warga ini masih membutuhkan bantuan yang tadi juga kami juga sudah sampaikan, maupun juga untuk kehadirannya dari listrik yang masih dibutuhkan oleh warga saat ini di kawasan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dari Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf akhirnya berhasil menerobos Kabupaten Aceh Tamiang lewat jalur darat untuk menyalurkan 30 ton bantuan sembako beserta obat-obatan. Muzakir berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan pokok korban bencana. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor. Selama 9 hari tidak ada bantuan yang datang. Tidak ada air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Semuanya terputus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem baru bisa menerobos Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis dini hari untuk menyalurkan bantuan. Mualem memboyong 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan. Penduduk rakyat Aceh semuanya supaya istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Gubernur Aceh juga melontarkan teguran keras kepada para bupati dan wali kota yang dinilai menyerah dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Para pemimpin daerah tidak boleh bersikap cengeng dan harus siap bekerja maksimal untuk rakyat. Menurut Mualem, yang dibutuhkan masyarakat di tengah bencana adalah kehadiran dan kerja nyata pemerintah, bukan keluhan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama dengan Bupati Langkat Syah Afandin
dan Ketua DPRD Sumatera Utara Riki Antoni mendatangi sejumlah lokasi terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah melihat jalan penghubung 3 kecamatan yang putus. Banjir besar yang menghantam Kabupaten Langkat, Sumatera Utara membuat jalan yang menghubungkan Tanjung Baringin Hinai menuju Padang Tualang, Sawit Seberang, dan Batang Serangan terputus. Kondisi ini disebabkan oleh derasnya arus serta debit air yang tinggi. Peristiwa ini menyita perhatian Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bahkan terlihat beberapa kali Bobi begitu serius berbincang dengan Bupati Langkat dan Ketua DPRD Sumut. Namun sayang, usai meninjau, orang nomor 1 di Sumatera Utara enggan diwawancara dan langsung meninggalkan lokasi bersama rombongan. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Di Jakarta Utara, puncak banjirop diprediksi hari ini. Memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5, puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi, sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Banjirop yang dipicu pasang air laut puncaknya berlangsung hari ini hingga diperkirakan ketinggian banjir bisa bertambah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah memastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT telah dilakukan serentak hingga akhir tahun 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memantau langsung pembagian BLT masyarakat di kantor Pos Premier Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis sore. Pada triwulan keempat 2025, pemerintah menargetkan penyaluran BLT kesejahteraan rakyat kepada 35,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai 31,95 triliun rupiah. Bantuan tersebut disalurkan untuk periode 3 bulan dengan nilai 900.000 per penerima. Hingga kini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 75%. Saat meninjau proses penyaluran, Airlangga menegaskan bahwa evaluasi sementara menunjukkan pelaksanaan distribusi bantuan berlangsung baik. Jadi ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Ya, seluruh Indonesia. Ada prioritas daerah berapa? Tidak ada, semua rata. Ya. Apa ini kalau kita tahu daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti apa? Sudah diberikan sama, sudah berjalan diberikan sama. Ini adalah program untuk stimulan. Stimulan ini untuk mendorong daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapati temuan masih banyak subsidi pemerintah yang tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat golongan kaya dan super kaya di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat sejumlah kendala dalam hal penyaluran subsidi dan desain subsidinya. Terkait hal tersebut, Purbaya akan mengubah atau mendesain ulang subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Desain baru pemberian subsidi tersebut akan berupa pengetatan penyaluran supaya tak lagi salah sasaran, seperti masih dinikmati masyarakat golongan kaya. Penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang kaya atau kaya, berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti kita ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebelum tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin desa 8, 9, 10 subsidinya akan kurang signifikan. Walaupun uangnya kita balikin, yang desa 1, 2 tidak mungkin yang lebih miskin.
Pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga harus berjalan kaki sejauh 3 km setiap harinya untuk mendapatkan pasokan air bersih. News Prime segera kembali. Aku approve. Melindungi lebih dari